Skydrea melemparkan kepalanya dari sisi ke sisi. Ciptakan hidup? Itu tidak mungkin, dan aku juga pencipta. Bagaimana aku mengatakannya? Aku bisa menyebut ciptaan semu ini, aku kira. Jejak asal kehidupan aku telah terpelihara dengan sangat baik. Dalam keadaan seperti itu, aku dapat dianggap independen setelah menyelesaikan perjanjian dengan kamu. Jejak kehidupan Ratu Salju diintegrasikan dengan embrio ketika dia bertobat, dan jejak hidupnya akhirnya hilang dengan indera ilahi ketika pembalikan kutub terjadi. Sebuah situasi yang pasti akan muncul ketika jiwa manusia menguasai roh-roh yang berasimilasi. Aku berbeda, karena aku sudah menyatu dengan kamu sebelumnya, dan aku jauh lebih kuat daripada kamu saat itu, sehingga jejak asal hidup aku terpelihara dengan sangat baik. Itulah alasan mengapa aku dapat mengandalkan energi hidup aku sendiri untuk menyerap energi asal surga dan bumi untuk mempertahankan energi hidup aku sendiri setelah ada secara independen dari perjanjian kami. Namun, itu tidak berarti bahwa aku dapat menciptakan kehidupan. Aku tidak harus bergantung pada kekuatanmu lagi, tapi aku masih harus bergantung pada fakta di antara kita. Tubuhku akan hancur tanpa fakta ini, dan itu juga berarti bahwa semua orang masih akan binasa jika kau mati. Aku, permaisuri salju, dan permaisuri es, yang belum bangun. Aku berbeda dari mereka karena aku dapat meninggalkan tubuh kamu untuk waktu yang singkat, dan aku tidak harus kembali ke tubuh kamu pada hari-hari normal, walaupun ini hanyalah perbedaan utama. Tentu saja, aku memiliki lebih banyak otonomi. Meskipun aku telah memberikan jejak spiritual aku kepada kamu dan aku tidak bisa lagi melepaskan semua kemampuan tipe spiritual itu sendiri, energi hidup aku telah memberi aku cara lain untuk membantu kamu. Aku roh jutaan tahun, dan juga satu-satunya roh sejuta tahun di seluruh benua. Aku tidak bisa sepenuhnya tidak berguna, kan? Skydrea merasa sedikit bangga pada saat ini. Lepaskan jiwa bela dirimu dan lihatlah. Huo Yuhao mengikuti instruksinya dan melepaskan mata rohnya. Dia adalah satu-satunya orang di ruangan itu, jadi tidak perlu menyembunyikan warna cincin jiwanya. 5 cincin jiwa muncul satu demi satu, 1 cincin jiwa putih, dan 4 cincin jiwa hitam. Peniruannya telah menjadi keterampilan jiwa 10.000 tahun ketika dia menyerap kekuatan spiritual Skydream. Namun, Huo Yuhao tidak memperhatikan 4 cincin jiwa hitamnya. Matanya langsung tertuju pada cincin jiwa putih sejuta tahun pertamanya. Cincin jiwa putih ini bersih seperti batu giok dalam keadaan normal, dan tidak jauh berbeda dari cincin jiwa 10 tahun, dan itu tidak akan menampilkan pola emas seperti cincin jiwa Ice Empress. Namun, cincin jiwa putih sekarang berbeda. Cincin jiwa adalah proyeksi virtual cahaya yang berbentuk seperti lingkaran. Cahaya transparan, dan hanya bervariasi dalam hal warna dan seberapa terang itu. Pada saat ini, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa cincin jiwa pertamanya tidak lagi terbuat dari cahaya. Cincin jiwa putih melayang ke langit, dan Huo Yuhao dapat segera merasakan bahwa 4 keterampilan jiwanya yang tipe spiritual dapat dilepaskan kapan saja. Namun, cincin jiwa putih ini sepertinya sudah sepenuhnya material. Dia mengangkat tangannya secara tidak sadar dan berusaha menyentuhnya. Tangannya akan melewati cincin jiwanya yang lain, karena bagaimana orang bisa menyentuh cahaya? Namun, Huo Yuhao merasakan kehangatan di ujung jarinya ketika dia menyentuh cincin jiwa pertamanya. Ya, itu benar-benar sensasi. Cincin putih itu menjadi nyata dan padat, dan terasa seperti dipahat dari batu giok. Huo Yuhao menyentuhnya dengan lembut, dan dia bisa merasakan seolah-olah kekuatan rohaninya sedang dielus. Skydrea melompat ringan dan terbang di depan mata Huo Yuhao. Cincin jiwa telah menjadi kokoh. Ini adalah kekuatan semangat sejuta tahun aku. Perhatikan baik-baik. Tubuh Skydream berkerut saat dia berbicara, dan dia mendarat di cincin jiwa yang kokoh. Tubuhnya segera berubah menjadi keemasan ketika dia mulai mengelilingi cincin jiwa yang kokoh. Lingkaran demi lingkaran cahaya keemasan mulai melingkari cincin jiwa pertama, dan cincin jiwa benar-benar berubah keemasan dalam sekejap mata. Cincin jiwa melayang ke udara dan berhenti sejenak di atas kepala Huo Yuhao sebelum melayang ke depan, dan lapisan cahaya keemasan menutupi seluruh cincin jiwa, berubah menjadi perisai emas yang berdiameter sekitar setengah meter saat melayang di depan dari Huo Yuhao. Perisai? Huo Yuhao bertanya dengan heran. Perisai pemantul kehidupan. Ini adalah kemampuan roh aku. Bagaimana menurut kamu? Namanya sangat keren, bukan? Kedengarannya sangat normal, jawab Huo Yuhao jujur. Normal? Suara Skydream menjadi beberapa nada lebih tinggi. Kamu pikir itu kedengarannya normal? Apakah kamu tahu bahwa Life Reflecting Shield aku menggunakan energi kehidupan aku sendiri sebagai fondasinya?
dan itu diselesaikan dengan menggunakan laut spiritual kamu sebagai kerangka. Itu dapat mencerminkan serangan fisik dan spiritual. Jika lawan kamu lebih lemah dari kamu, semuanya akan tercermin, dan serangan akan sebagian tercermin bahkan jika lawan kamu lebih kuat dari kamu. Kamu harus mengambil yang lainnya, tetapi Life Reflecting Shield akan menyerap dan menghilangkan bagian dari serangan itu, dan energi hidup aku akan terkena dampaknya. Serangan tidak akan pernah menyentuhmu kecuali energi hidupku tidak tahan lagi. Mata Huo Yuhao melebar. Ini bukan hanya lebih baik dari biasanya, itu adalah keterampilan ilahi yang dapat melindungi hidupnya. Namun, Huo Yuhao segera memikirkan beberapa masalah, dan buru-buru bertanya, Brother Skydream, berapa luas permukaan yang bisa ditutupi oleh perisai ini? Berapa kali aku bisa menggunakannya dalam satu hari? Jika serangan lawan aku terlalu kuat, apakah kamu akan terluka? Skydream puas dengan pertanyaan Huo Yuhao, dan dia berkata dengan gembira, kamu memang memiliki hati nurani, dan kamu peduli padaku. Kamu dapat menggunakan perisai ini sebanyak yang kamu inginkan dalam teori, tetapi dalam kenyataannya aku menyarankan kamu untuk tidak menggunakan perisai ini lebih dari 3 kali dalam sehari. Itu bukan karena aku khawatir bahwa energi hidup aku terlalu banyak akan dikeluarkan, itu sebenarnya karena keterampilan ini menggunakan laut spiritual kamu sebagai kerangka kerjanya. Aku mengeluarkan energi kehidupan saat menggunakannya, tetapi kamu akan mengkonsumsi kekuatan spiritual. Jika kamu menggunakannya terlalu banyak atau tidak tepat, kamu bahkan dapat merusak asal spiritual kamu. 3 kali sehari adalah angka yang paling masuk akal. Aku tidak berpikir kamu harus berpikir terlalu banyak tentang apa yang terjadi ketika serangan lawan terlalu kuat. Jika serangan lawanmu begitu kuat sehingga bisa melenyapkan seluruh energi hidupku yang besar, kesempatan apa yang tersisa untuk hidup? Kami hanya akan mati bersama. Konsumsi energi hidup aku terkait dengan refleksi. Apakah kamu masih ingat Life Guardian Blade kamu? Ia dapat menyerap energi kehidupan makhluk fisik lain, sedangkan Life Reflecting Shield aku dapat menyerap energi kehidupan makhluk hidup manapun. Lebih tepatnya, ketika Life Reflecting Shield aku memantulkan serangan lawan, serangan yang dipantulkan pasti akan berpengaruh pada tubuhnya dan menyebabkan kerusakan, yang akan diubah menjadi energi kehidupan untuk mengisi tubuhku sendiri. Ini berarti bahwa konsumsi bukanlah masalah besar bagi aku kecuali lawannya terlalu kuat. Energi hidup aku juga dapat diisi kembali melalui kamu, atau jika aku makan sesuatu untuk pemulihan. Tentu saja, aku hanya makan hal-hal yang baik, dan aku telah mengamati dan mendambakan ikan bakar kamu. Buat beberapa untuk aku coba ketika itu nyaman. Jantung Huo Yuhao berdegup kencang. Ikan bakar itu mudah. Bagaimana dengan bidang efeknya? Skydrea menjawab dengan lembut, hanya di depanmu. Apakah kamu berharap aku bisa memberikan penghalang pelindung 360 derajat untuk kamu? Tidak. Perlindungan frontal sudah cukup. Huo Yuhao menatap perisai di depannya, dengan kagum pada keberuntungannya. Dia selalu kurang dalam hal pertahanan. Armor Ice Empress tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan pertahanannya, dan ini terutama benar karena Ice Empress masih hibernasi, sehingga armor Ice Empress, armornya tidak dapat berevolusi lebih jauh. Dia tidak berani bertemu kekuatan dengan kekuatan ketika dia berhadapan dengan Wang Qr. Tetapi keadaan serupa di masa depan akan jauh berbeda sekarang karena dia memiliki Life Reflecting Shield ini. Tidak ada yang bisa aku lakukan melawan alat jiwa. Aku hanya bisa memblokir serangan Tuan Jiwa, tambah Skydream sambil berpikir. Kamu tidak bisa memblokir alat jiwa? Tapi alat jiwa juga dilepaskan oleh kekuatan jiwa Tuan Jiwa. Huo Yuhao bertanya dengan heran. Skydrea menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah Life Reflecting Shield, dan aku hanya bisa mengandalkan sensasi pada energi hidupku untuk mencerminkan serangan untuk memastikan akurasi. Alat jiwa ditembakkan melalui komponen logam, dan tidak mungkin aku bisa merasakannya. Kemampuan bertahan masih ada, tapi tidak mungkin aku bisa mencerminkan serangan itu. Ini terutama benar untuk alat-alat jiwa yang diam itu, dan kemampuan defensif aku mungkin akan lebih buruk dari biasanya terhadap mereka. Karena itu, kamu harus mencoba untuk menghindari menggunakan keterampilan ini ketika kamu berurusan dengan alat jiwa. Baik. Huo Yuhao mengakui. Dia sudah sangat puas meskipun ada keterbatasan itu. Pada akhirnya, skill jiwa tidak bisa sekuat itu, karena tidak akan ada yang tak terkalahkan jika itu mungkin. Keterampilan jiwa Skydream sudah menjadi dorongan besar untuk kemampuan pertahanannya. Skydrea menguap, baiklah, itu saja. Aku akan tidur sekarang, jangan ganggu aku. Tubuhnya meregang ketika dia berbicara, mendarat di tangan kiri Huo Yuhao saat dia berbicara.
Dia membungkus dirinya 5 kali di sekitar jari keempat Huo Yuhao, berubah menjadi cincin giok multispiral. Jika seseorang tidak tahu apa itu dan melihatnya dengan mata telanjang, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah bentuk kehidupan. Huo Yuhao sedikit jengkel dan bingung saat dia menatap Skydream. Dia memutuskan untuk memilih tempat ini. Huo Yuhao masih mengenakan alat jiwa tipe penyimpanan Starlink Sapphire di jari tengahnya di tangan yang sama. Dia sekarang mengenakan 2 cincin di tangan yang sama, dan dia mulai terlihat seperti Parvenu. Bisakah kamu menemukan tempat lain untuk beristirahat, saudara Skydream? Mengapa kamu tidak kembali ke laut spiritualku untuk tidur? Huo Yuhao diperiksa. Tidak. Aku tidak akan kembali ke sana, itu sangat membosankan di dalam. Aku tidak akan kembali kecuali kamu bisa membangunkannya. Lebih jauh lagi, aku perlu menyerap nutrisi dari langit dan bumi untuk mempertahankan energi kehidupan aku dalam bentuk semi kehidupan aku. Apakah kamu meminta aku untuk menyerap energi kehidupan kamu dari dalam lautan rohani kamu? Ketika Skydream menyebutkan kalajengking permaisuri es giok, Huo Yuhao buru-buru bertanya, bagaimana Empress Es, saudara Skydream? Apakah dia baik-baik saja? Skydream terdengar agak suram ketika dia berkata, dia baik-baik saja, tetapi dia menghabiskan terlalu banyak energi ketika dia membakar asalnya saat itu, jadi dia perlu waktu yang lebih lama dalam hibernasi untuk pulih. Jika kamu menemukan herbal jenis es atau yang lainnya, kamu harus makan lebih banyak, karena itu akan membantunya pulih. Oh, aku sangat merindukannya. Aku akan menemukannya dalam mimpiku, jadi sebaiknya kau tidak menggangguku. Ketika kamu ingin menggunakan Life Reflecting Shield, lepaskan saja jiwa bela diri kamu dan salurkan kekuatan jiwa ke dalam tubuh aku. Aku akan melepaskan perisai secara alami. Baik. Kamu bisa pergi dan tidur, dan aku akan mendapatkan sesuatu yang enak untuk kamu makan sesudahnya. Huo Yuhao menatap sedikit tanpa daya pada Skydream. Dia telah hidup selama 1.000.000 tahun, tetapi dia mungkin menghabiskan lebih dari 999.000 tahun tidur. Tunggu sebentar. Skydream baru saja akan tertidur ketika dia tiba-tiba melompat dari jari Huo Yuhao dan melayang di depannya. Mata emas kecilnya penuh keraguan dan kebingungan ketika dia diam-diam melayang di atas tangan kiri Huo Yuhao, seolah-olah dia sedang mencoba merasakan sesuatu. Ada apa, saudara Skydream? Skydream menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar dia diam. Mata kecil Skydream berkilau dengan cahaya keemasan redup, dan mata roh Huo Yuhao secara alami dilepaskan pada saat berikutnya. Huo Yuhao merasakan gelombang di laut spiritualnya menjadi kacau ketika gelombang kekuatan spiritual dilepaskan satu demi satu, sementara tubuh Skydream secara bertahap berubah warna keemasan. Skydream masih bisa menggunakan kekuatan spiritual Huo Yuhao, karena mereka terhubung melalui fakta setelah ia berubah menjadi roh. Tetapi penyebaran ini berbeda dari sebelumnya. Skydream menggunakan kekuatannya sendiri sebelum ini, tapi dia hanya bisa menggunakan kekuatan Huo Yuhao sekarang. Dan Huo Yuhao bisa segera menghentikan proses jika dia tidak mau. Skydream melayang ke depan setelah dia berubah keemasan dan mendarat di cincin Starlink Sapphire di jari tengah tangan kiri Huo Yuhao. Dia terbang ke udara sekali lagi setelah beberapa saat. Suaranya terdengar khusyuk ketika dia berkata, mengapa kamu memiliki jejak spiritual di cincinmu, Yuhao? Tidak, ini harus menjadi segel spiritual, dan itu sangat kuat juga. Apakah kamu tahu bahwa itu berbahaya bagi kamu jika jejak spiritual orang lain tetap melekat pada kamu? Mereka dapat memata-matai kamu, dan mereka bahkan dapat memicu beberapa hal di tubuh kamu untuk membahayakan kamu. Mungkin mereka bahkan akan memilih pos pemeriksaan paling penting dari kultivasi kamu untuk mengganggu kamu. Cepat, keluarkan. Aku akan membantu kamu menghilangkan meterai rohani itu. Segel spiritual? Aku pikir tidak ada apa-apa, jawab Huo Yuhao dengan kaget. Kekuatan spiritualnya luar biasa, dan tidak mungkin dia tidak akan tahu apakah seseorang telah meninggalkan meterai spiritual pada harta miliknya. Huo Yuhao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menyadari apa yang sedang terjadi, dan dia berkata, aku tahu apa yang kamu maksud. Tidak perlu khawatir, saudara Skydream. Dia mengangkat tangan kirinya saat berbicara. Cincin Starlink Sapphire berkedip dengan cahaya biru, dan sebuah kantong kecil muncul di tangannya, itu yang diberikan Wang Donger kepadanya saat itu. Kepala Skydream bergoyang sedikit, dan dia segera mengangguk dan berkata, ya, ini dia. Apa ini? Huo Yuhao berkata, pemimpin sekte The Clear Sky Sect meminta Wang Donger untuk memberikannya padaku. Ini kantong, dan aku tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya. Paman Niu Tian menambahkan segel agar Wang Donger tidak mengintip isinya,
Tetapi aku belum bisa membukanya karena kultivasi aku tidak cukup tinggi. Aku rasa itu mungkin berisi beberapa kata-kata penghiburan. Skydrea bersikeras pada pendapatnya dan berkata, bukan hal yang baik bagimu untuk memiliki meterai spiritual orang lain di dirimu. Biarkan aku membantu kamu membukanya.